Sebuah panggilan 911 merekam detik-detik menakutkan sebelum wanita diculik dan dikubur hidup-hidup oleh suaminya sendiri di kota Amerika Serikat Washington DC. Diketahui panggilan darurat menakutkan itu dilakukan oleh Yong Suk An, 42 tahun, melalui Apple Watch miliknya pada Minggu 16 Oktober lalu. Kala itu, seorang wanita tengah diikat dan disumpal oleh suaminya yang ingin ia ceraikan, yakni Chai An, 53 tahun. Dikutip dari Kompas.com, operator 911 sempat menanyakan kepada Suk An apakah dia mengalami keadaan darurat medis atau dalam kondisi bahaya. Namun tanggapan yang petugas dengar ialah suara teriakan yang teredam. Lanjut, operator 911 menyatakan kala itu korban tak dapat berkomunikasi secara verbal dengan petugas. Namun saat itu hanya terdengar sejumlah jeritan di tengah gonggongan anjing dan suara lainnya. Pihaknya mengaku mendengar korban tengah meminta tolong dan dalam keadaan menegangkan sebelum kondisi panggilan itu dinyatakan sunyi. Usai mendapatkan panggilan tersebut, sejumlah petugas dari Departemen Kepolisian Lacey dikerahkan ke rumah di Blok 3800 Roseburg St. sekira pukul 1 siang waktu setempat. Setibanya di lokasi kejadian, petugas kala itu menyatakan pintu garasi di rumah tersebut terbuka. Selain itu, mereka menemukan sejumlah tanda yang mengidentifikasi adanya perkelahian sebelumnya. Menurut keterangan dua anak Suk An yang berusia sekira 20 dan 11 tahun itu mengatakan saat kejadian berlangsung pihaknya sedang keluar. Lalu setibanya mereka pulang ke rumah, kedua anak itu melihat sejumlah polisi. Diketahui kala itu polisi segera melakukan pemeriksaan mulai dari rekaman kamera CCTV yang ada di rumah tetangga keluarga tersebut. Dalam rekaman itu terlihat mobil yang diyakini ditumpangi Chai An tengah melaju dengan kecepatan tinggi. Ternyata mobil tersebut sempat berpapasan dengan kendaraan polisi yang ditugaskan untuk menyelidiki panggilan mencekam dari Yong Suk An. Sementara itu teman Suk An dan satu anaknya mengatakan ke pihak berwenang bahwa wanita itu sempat meminta tolong kepadanya melalui pesan. Dalam pesan tersebut berisi Suk An menyatakan tengah berada dalam kondisi darurat. Kemudian teman tersebut juga mengatakan ke polisi mengenai Chai An sempat memberitahu istrinya yang telah pisah rumah itu sedang berada dalam proses perceraian yang mencekam. Diketahui pada Senin 17 Oktober, Yong Suk An sempat meminta tolong untuk mendapatkan bantuan di sebuah rumah di State Road. Menurut laporannya kepada polisi, kala itu tubuh Suk An sangat memar dan penuh dengan kotoran dan terdapat lakban di kakinya. Lalu wanita tersebut menceritakan apa yang terjadi usai ia menelepon panggilan darurat dan kemudian menghilang. Sang suami kala itu sempat mengejutkannya saat ia berada di kamar tidur utama yang tengah berganti baju itu. Tak berlangsung lama, sang suami langsung memukul kepalanya. Sebelum itu, wanita tersebut berhasil menghubungi panggilan darurat dengan jam tangan pintar miliknya. Namun ternyata sang suami mengetahui bahwa istrinya telah meminta bantuan dan alhasil istrinya dipukul dengan palu oleh Chai An. Setelah itu, sang suami menyeretnya ke area hutan dan mengubur Suk An secara hidup di lubang sedalam 19 inci, yakni di bawah pohon besar usai sempat menikam istrinya di bagian dada. Berdasarkan keterangan Suk An melalui polisi, usai suaminya pergi, pihaknya berusaha menyelamatkan diri dan merangkak keluar dari kuburan yang telah ditimbun suaminya itu. Suk An kala itu bergegas berlari melalui hutan sekira selama 20 menit dan menuju ke rumah pertama yang pernah ia lihat. Semenjak itu, Suk An kemudian dibawa ke rumah sakit agar segera mendapat perawatan akibat luka tusukan yang tak begitu fatal. Sebelumnya, suami Suk An pernah mengancam untuk menghabisi nyawanya. Namun saat itu, ia tak percaya pasangannya akan melancarkan aksinya untuk menghabisi nyawa. Diketahui sang suami berhasil ditangkap sekira pukul 8 pada Senin 17 Oktober pagi. Usai warga melihat kendaraan Chai An sekira 200 meter dari State Road di hutan. Akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, yakni penculikan kekerasan dalam rumah tangga tingkat pertama, lalu serangan kekerasan dalam rumah tangga tingkat pertama. Menurut kepolisian, pelaku itu tak merasa bersalah atas semua tuduhan terhadapnya. Namun, pelaku tersebut tetap ditahan tanpa jaminan apapun dan berikutnya akan menjalani persidangan pada Rabu 16 November mendatang. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun Wow Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!